Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Syafitri. Kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Oke, kalau begitu mari kita langsung saja. Berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu kita langsung saja ke materinya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah internal, faktor internal, yaitu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor internal, jadi yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama adalah dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk dalam masyarakat otomatis akan membuat komposisi masyarakatnya berubah dan juga membuat sistemnya juga berubah. Misalnya nih, dari adanya urbanisasi atau transmigrasi, tentunya akan mengubah mata pencaharian, lalu pembagian sistem kerja. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari program transmigrasi di luar Pulau Jawa. Nah, otomatis karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang cukup banyak, pastinya akan ada ladang-ladang mata pencaharian dan pembagian kerja yang baru di daerah tersebut. Oke, yang kedua adalah adanya penemuan baru. Oke, penemuan baru atau yang kita namakan dengan discovery atau invention. Nah, penemuan baru ini membuat gaya hidup masyarakat berubah, gitu kan? Nah, oke, sebelumnya penemuan baru. Kalau penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, itu dinamakan discovery. Tetapi jika penemuan baru yang sudah pernah ditemukan, tapi diubah dengan pembaharuan dan inovasi, kemudian dapat diterima oleh masyarakat, itu dinamakan invention. Nah, si invention ini biasanya membawa perubahan dalam masyarakat. Misalnya penemuan dalam gadget nih, dalam sistem komunikasi ya. Dalam sistem komunikasi itu membuat pola komunikasi masyarakat itu berubah dari yang tadinya komunikasi langsung, bertatap muka, kemudian setelah adanya gadget, mereka menjadi lebih terbiasa dengan komunikasi yang tidak langsung. Nah, kemudian penemuan dalam sistem transportasi itu mengubah pola mobilitas seseorang. Dari yang tadinya sangat sulit untuk keluar kota, keluar pulau, sekarang ini mempermudah mereka untuk mobilisasi dari antar pulau, bahkan antar negara. Oke. Next, yaitu adalah konflik dalam masyarakat. Adanya konflik dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab perubahan sosial yang cukup besar. Karena di sini akan ada penyesuaian nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adanya konflik di Poso, itu kan antara agama Nasrani dengan Islam. Nah, karena adanya konflik tersebut, nantinya tuh akan ada penyesuaian nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku agar terciptanya kedamaian dan harmonisasi dalam penduduk tersebut. Inilah contohnya. Lalu, next adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ini jelas sekali mengubah tatanan sistem masyarakat yang cukup besar ya. Karena misalnya di Indonesia itu adalah terjadinya revolusi 1945 dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Kemudian pada tahun 1998 gitu kan mengubah Orde Baru menjadi sistem reformasi. Itu mengubah hierarki yang tadinya presiden yang terus-menerus dapat berkuasa selama 30 tahun lebih gitu kan, menjadi diubah hanya menjadi 2 periode saja untuk sekarang. Nah, oke, salah satu contoh lain yang menarik adalah kita bisa lihat di gambar ini adalah contohnya revolusi Prancis. Kalian bisa melihat ini adalah di Prancis, di Paris ada gilotin dan di atasnya terdapat pemimpin Prancis
Louis yang sedang akan dieksekusi. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya pemberontakan dari masyarakat. Waktu itu sistemnya adalah feodal, monarki, sistem kekuasaan yang absolut oleh raja. Nah, karena waktu itu masyarakat sudah sangat jengah terhadap sistem pemerintahannya, mereka melakukan pemberontakan dan mengubah pemerintahan dari monarki menjadi republik. Oke, next sekarang adalah faktor penyebab eksternal atau yang di luar masyarakat. Dari luar masyarakat. Yang pertama adalah kondisi alam atau fisik lingkungan. Nah, misalnya di sini adalah kondisi iklim, kemudian bencana alam gitu kan. Masih ingat tidak kasus bencana meletusnya Gunung Merapi? Itu kan terjadi hampir sepanjang tahun ya, itu sangat lama sekali. Nah, itu membuat masyarakat itu kehilangan mata pencahariannya dan menjadi tergantung oleh bantuan-bantuan dari daerah luar atau contoh lainnya seperti kasus lumpur lapindo atau yang sekarang ini sedang terjadi lah gitu kan, bahkan bukan cuma di satu daerah, bahkan di seluruh dunia itu terkena sangat dampaknya yang sangat besar sekali. Lalu yang kedua adalah terjadinya peperangan. Oke, ini kita bisa lihat aja ya. Coba kalian lihat kondisi masyarakat di Suriah. Sebelum terjadi peperangan, daerah Suriah itu adalah daerah yang tentram, yang makmur, masyarakatnya dapat sekolah dengan baik, dapat bekerja dengan aman, damai. Tapi setelah meletus peperangan, kalian bisa lihat sendiri di gambar bawah ini, luluh lantak, masyarakat banyak sekali yang menjadi korban, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bekerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, pengaruh kebudayaan lain ini disebabkan oleh adanya globalisasi, adanya kontak dengan penduduk dari negara atau daerah lain. Oke, jadi di sini salah satu contohnya ya, itu adalah adanya budaya hedonisme seperti itu. Nah, pengaruh kebudayaan lain ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah penetration spesifik atau masuknya pengaruh kebudayaan baru dengan jalan damai. Contohnya adalah amalgamasi atau perkawinan antar dua kebudayaan, kemudian akulturasi, asimilasi, seperti itu. Kemudian ada lagi penetration violence, yaitu masuknya pengaruh kebudayaan baru dengan jalan kekerasan atau paksaan. Contohnya yang dialami Indonesia oleh negara-negara Eropa ya, penjajahan gitu. Kita menjadi ada pengaruh dari negara-negara Eropa itu karena adanya penjajahan. Oke, bisa kita lihat ini pakaian di zaman Indonesia pada zaman dulu. Mungkin yang zaman Majapahit atau Tarumanegara seperti itu. Kemudian setelah adanya penjajahan kita bisa melihat adanya perubahan dalam pakaiannya, ada unsur modernnya, pengaruh dari Eropa. Dan ini sekarang pengaruhnya ini sudah dari mana-mana ya, bukan cuma dari Eropa, bahkan dari negara-negara timur pun seperti Korea pun sudah masuk ke dalam Indonesia. Nah, oke. Sekarang menurut kalian berdasarkan poin materi yang sudah saya jelaskan tadi, perubahan sosial yang terjadi saat ini seperti work from home, belajar daring, disebabkan oleh faktor apa? Dan berikan alasan singkat dari jawaban tersebut. Oke, kalau begitu selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.